Dan nanti pastinya kalian akan saya ajak untuk melihat kondisi terkini di balai kota seperti apa ya, karena tadi sempat rame-rame ya. Apakah ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Jejak Langit. Ini kalian setelah saya ajak melihat mengeksplor jalan lintas selatan ya, tepatnya di Tulungagung Trenggalek. Kali ini saya akan ajak kembali ke Surakarta ya. Tepatnya nanti saya nge-vlog ini mulai dari pastinya balai kota Surakarta ya. Dan nanti saya akan ajak kalian kemana sebelum ke balai kota. Pastikan selalu dukungan like, share, dan subscribe-nya. Bila perlu kalian komen, karena itu adalah bentuk sebagai dukungan kalian terhadap channel kami Jejak Langit. Dan pastinya intro terlebih dahulu ya, seperti see you. Jadi kita posisi take off dari depan balai kota ya. Yang lumayan kecil ya. Nah, ya, ini kita pastinya take off dari balai kota Surakarta ya, spesial ya. Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota yang terkenal akan kota budaya, kota kuliner, dan kota yang menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Kurang lengkap rasanya bila kita berkunjung di kota tersebut sampai melewatkan ke sebuah pasar tradisional yang cukup terkenal akan historinya. Selain di sini, terdapat pasar Klewernya yang seringkali dijadikan tempat rujukan belanja oleh para wisatawan, baik itu dari luar maupun lokal. Di Surakarta juga terdapat sebuah pasar tradisional yang namanya cukup populer di kalangan traveler, baik dari wisatawan lokal maupun luar mancanegara. Yaps, tidak lain adalah Pasar Gede Harjonegoro, atau yang lebih dikenal masyarakat umum dengan nama Pasar Gede. Bukan tanpa alasan, Pasar Gede dapat dikatakan sebagai pasar tradisional yang menyajikan beragam kebutuhan bahan pokok yang lengkap, mulai dari sembako hingga beragam kuliner tradisional khas kota Solo. Tak heran salah satu pasar tertua di Indonesia ini mulai ramai oleh pengunjung. Dan pastinya kali ini nanti Sobat JN Lover akan saya ajak untuk mengeksplor lebih dalam dan mengenal lebih dekat seperti apakah sih kondisi terkini Pasar Gede Surakarta. Saat ini pastinya saya ngevlog di waktu pagi hari, tepat hari Sabtu tanggal 3 bulan Juni tahun 2023. Pasar ini dinamakan Gede karena bangunannya menyerupai benteng dengan pintu masuk seperti istana yang beratap besar dan megah. Sementara itu Harjonegoro diambil dari nama seorang keturunan Tionghoa yang mendapat gelar KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro dari Keraton Surakarta. Secara fisik banyak sekali ditemukan keberagaman unsur budaya Jawa, Belanda, dan Tiongkok dalam bangunan pasar yang usianya hampir mencapai 1 abad ini. Dibangun pada tahun 1927, Pasar Gede Harjonegoro ini diresmikan pada tahun 1930. Dalam sejarahnya, pasar ini didirikan di zaman Pakubuwono ke-10 dengan bantuan arsitek terkenal dari Eropa bernama Insinyur Herman Thomas Carlsen. Kala itu, biaya pembangunan Pasar Gede Solo mencapai angka 650.000 gulden. Besaran biaya pembangunan Pasar Gede Solo ini jika dirupiahkan saat ini mencapai angka sekitar 2,5 miliar. Masya Allah, ternyata nggak sedikit ya Sobat JL ya. Selama itu pula, pasar ini sudah melewati 3 masa pemerintahan, yaitu masa kerajaan, masa postkolonial, dan masa kemerdekaan. Beberapa bangunan yang berada di Pasar Gede juga maupun sekitarnya termasuk dalam bagian dari cagar budaya Indonesia. Hanya di sini saya lebih menekankan untuk cagar budaya pastinya kita harus lebih melestarikan dan menjaga agar pastinya anak cucu kita nanti pastinya akan tahu akan sejarah. Dan dari hasil bidikan aerial vlog Jejak Langit, di situ bisa kalian lihat tak hanya sebagai saksi bisu geliat ekonomi di kota Solo, Pasar Gede Harjonegoro juga bisa dikatakan sebagai simbol harmoni kehidupan sosial budaya yang berkembang di kota Bengawan. Sebagai contoh, tak jauh dari lokasi Pasar Gede terdapat pemukiman warga Tionghoa lengkap dengan bangunan kelenteng tertua di Solo. Kelenteng Tiankongsi pada setiap perayaan Imlek. Pastinya kawasan Pasar Gede ini disulap menjadi tempat yang menarik dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di kota Surakarta. Dan Pasar Gede Harjonegoro ini pastinya terletak di seberang balai kota Surakarta pada Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Besar Gede di perkampungan warga keturunan Tionghoa atau pecinan yang bernama Balong
dan terletak di Kelurahan Sudiro Prajan. Para pedagang yang berjualan di Pasar Gede banyak yang keturunan Tionghoa pula. Budayawan Jawa bernama dari Surakarta, Gotik Swan, yang seorang keturunan Tionghoa ketika diangkat menjadi bangsawan oleh mendiang Raja Kasunanan Surakarta, Engkang Sinuhun Pakubuwono ke-12, mendapat gelar KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung Haryonegoro karena kakeknya dulunya adalah kepala Pasar Gede Haryonegoro. Dan selain saya ini ngedrone, pastinya nanti kalian sobat JL Lover akan saya ajak untuk mengeksplor lebih dalam, mengenal lebih jauh seperti apakah kondisi terkini dari Pasar Gede Surakarta ini ya sobat JL ya. Dan pastikan selalu dukungan, like, share, dan subscribe-nya. Nanti kalian akan saya ajak masuk ke dalam seperti apakah kondisi terkini dari Pasar Gede yang terdapat di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Ya, ini kita pastinya sudah memasuki Pasar Gede ya, atau Pasar Harjonegoro, dan di sini terdapat banyak sekali ya macam kebutuhan pokok ya, seperti yang namanya pasar itu pasti menjual beberapa kebutuhan pokok ya, seperti beras, nasi, sayur, dan seperti inilah kondisi terkini di dalam Pasar Gede ya. Arsitektur Pasar Gede ini dahulunya mengusung konsep perpaduan antara gaya Belanda dan gaya Jawa. Pada tahun 1947, Pasar Gede sempat mengalami kerusakan karena serangan Belanda. Lalu pemerintah Republik Indonesia yang kemudian mengambil alih wilayah Surakarta dan daerah istimewa Surakarta, kemudian merenovasi kembali pada tahun 1949. Namun perbaikan atap selesai pada tahun 1981. Pemerintah Indonesia mengganti atap yang lama dengan atap dari kayu. Bangunan kedua dari Pasar Gede ini merupakan kantor Dinas Pasar Umum ya, yang sekarang digunakan sebagai pasar buah dan pasar daging. Kita coba jalan-jalan di area sekitar Pasar Gede ya saudara ya. Selain pernah terkena serangan Belanda pada tahun 1947, Pasar Gede ini tidak luput pula terkena serangan amuk massa yang tidak bertanggung jawab. Meski luput serangan pada peristiwa Mei 1998, pada bulan Oktober 1999 dengan tidak dipilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Indonesia, meski mendapat suara terbanyak, Pasar Gede ini sempat dibakar oleh amuk massa. Namun usaha renovasi dengan mempertahankan arsitektur asli bisa berjalan dengan cepat. Dalam waktu 2 tahun, kemudian pada penghujung tahun 2001, pasar yang diperbaiki ini bisa digunakan kembali. Bahkan pasar yang baru tergolong canggih karena ikut pula memperhatikan keperluan para penyandang cacat dengan dibangunnya prasarana khusus bagi pengguna kursi roda. Masya Allah. Ini dulu zaman Belanda ya, peninggalan zaman Belanda India ya, dan masih kokoh seperti itu. Dan termasuk di sana itu juga komplek Pasar Gede. Dan sepertinya di sana sudah dibuat semacam area food court ya, kecil di sana itu. Di sana itu yang saya lihat. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pasar Gede Surakarta ini selain besar dari secara segi fisik ya, ternyata Pasar Gede ini besar juga akan nilai histori ya. Makanya di sini JL Lover saya ajak untuk mengeksplor dan mengenal lebih dekat Pasar Gede ini, bahwa pentingnya kita mengenal sejarah ya. Jadi kenapa alasannya saya tidak mengajak kalian ke Pasar Klewer, yang Pasar Klewer itu ya meskipun sama-sama besar tapi tidak memiliki nilai histori yang sebesar Pasar Gede, tepatnya di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia ini ya Sobat JL. Dan bahkan sampai saat ini pula Pasar Gede Surakarta ini masih mendapat predikat pasar tradisional terbesar di Kota Solo, Jawa Tengah. Hingga 2023 ini Pasar Gede Solo sudah berusia 93 tahun. Dan sekali lagi untuk Pasar Gede Solo ini dulunya diresmikan oleh Pakubuwono ke-10, dan peresmian Pasar Gede Solo ini berlangsung pada tanggal 12 Januari 1930. Jadi di sini tuh terdapat dawet ya, namanya dawet Buarso yang cukup terkenal namanya, dan kabarnya rasanya lumayan enak pastinya ya spesial ya. Itu bisa kalian lihat di belakang saya itu ramai sekali ya.
Dan perlu kalian sedikit ketahui ya sobat JL lover, bahwa Pasar Gede Harjonegoro ini pastinya tidak hanya menjual beberapa bahan pokok seperti sembako, beras, sayuran, tetapi di sini juga terdapat macam kuliner khas dari kota Surakarta ya. Dan waktu saya ini siang hari ya, tepatnya jam 10-an ya, jadi kurang lengkap rasanya bila tidak mencicipi yang namanya dawet Mbah Harso ya. Jadi dawet Mbah Harso ini berdiri sejak tahun 70-an ya, dan menurut saya cukup legenda ya di kota Surakarta ini ya, dawet Mbah Harso ini. Dan selain dawet juga terdapat seperti makanan khas kuliner kota Surakarta seperti capur rambak, pecel deso, dan berbagai aneka macam kuliner ya pastinya ya di sini ya. Dan saya waktu kesini tuh saya pastinya membawa oleh-oleh, ada cakwe juga ya yang saya bawa pulang, terus dawet itu dawetnya Mbah Harso. Dan ya seperti inilah kondisi terkini di Pasar Gede Harjonegoro, kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Baiklah sobat JL, mungkin cukup sekian liputan saya seputar mengenai Pasar Gede. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.